Selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester teori dari mata kuliah sistem operasi, di mana terdapat materi sinkronisasi, deadlock, alokasi memori, pengalokasian kontigus, pengalokasian non-kontigus, virtual memory, dan juga sistem I/O. Kami beranggotakan saya sendiri Pandapotan, Rival, Nadia, dan juga Ramdan. Baik, kita akan masuk ke materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu sinkronisasi. Pengertian dari sinkronisasi. Sinkronisasi dalam sistem operasi adalah mekanisme untuk mengatur akses dan koordinasi antar proses yang berjalan secara bersamaan terhadap sumber daya bersama seperti memori, file, dan juga perangkat input-output. Selanjutnya, tujuan utama dari sinkronisasi. Yang pertama adalah menjaga konsistensi data, yaitu terjadinya inkonsistensi data akibat pengaksesan dan manipulasi data bersama oleh beberapa proses secara bersamaan. Lalu yang kedua, mencegah race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan, sehingga hasil akhir data tidak terduga dan tidak konsisten. Lalu yang ketiga adalah mencegah deadlock, di mana situasi ini dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga tidak ada proses yang dapat menyelesaikan tugasnya. Lalu ada tahapan dari sinkronisasi. Secara umum terdapat 3 tahapan utama dalam sinkronisasi. Yang pertama adalah memasuki wilayah kritis. Suatu proses memasuki wilayah kritis ketika proses tersebut sedang mengakses dan memanipulasi data bersama. Yang kedua, menjaga wilayah kritis. Proses lain yang ingin mengakses data bersama harus menunggu sampai proses pertama selesai, lalu keluar dari wilayah kritis yang terakhir, yaitu mengakses dan memanipulasi data bersama. Proses tersebut keluar dari wilayah kritis dan proses lain yang menunggu dapat melanjutkan tugasnya. Lalu ada cara kerja dari sinkronisasi. Terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan sinkronisasi, antara lain yang pertama adalah mutex. Mutex adalah mekanisme yang memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses wilayah kritis pada suatu waktu. Yang kedua, semaphore adalah variabel yang digunakan untuk melacak jumlah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga adalah lock, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengunci suatu sumber daya sehingga hanya proses yang memiliki kunci tersebut yang dapat mengaksesnya. Lalu ada barrier, yaitu mekanisme yang digunakan untuk menyinkronkan beberapa proses sehingga proses-proses tersebut dapat melanjutkan tugasnya secara bersamaan setelah semua proses mencapai barrier tersebut. Lalu ada manfaat dari sinkronisasi, yaitu yang pertama menjaga konsistensi data, di mana sinkronisasi memastikan bahwa data tidak diubah oleh dua proses secara bersamaan. Yang kedua, mencegah terjadinya error. Sinkronisasi mencegah terjadinya error yang disebabkan oleh akses yang tidak terkoordinasi oleh sumber daya. Lalu yang terakhir, meningkatkan performa, di mana sinkronisasi dapat meningkatkan performa yang dengan memungkinkan proses untuk berjalan secara paralel. Lalu kesimpulannya adalah sinkronisasi adalah mekanisme yang penting untuk menjaga konsistensi data dan mencegah terjadinya error dalam sistem operasi. Terdapat beberapa metode sinkronisasi yang dapat digunakan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Materi selanjutnya adalah deadlock. Pengertian dari deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Hal ini menyebabkan semua proses yang terlibat menjadi tidak melanjutkan eksekusinya. Deadlock dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam sistem operasi komputer. Tahapan cara kerja dari deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, di mana setiap sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait. Proses yang sedang memegang sumber daya dapat meminta sumber daya lain.
Yang ketiga, no preemption. Sumber daya yang dipegang oleh suatu proses tidak dapat diambil paksa oleh sistem operasi. Yang keempat, circular wait. Terdapat rantai proses yang saling menunggu satu sama lain. Masih pada tahapan kerja dari deadlock, yaitu proses A meminta sumber daya R1 yang sedang dipegang oleh proses B. Proses B meminta sumber daya R2 yang sedang dipegang oleh proses C. Proses C meminta sumber daya R1 yang sedang dipegang oleh proses A. Akibatnya, proses A, B, dan C saling menunggu satu sama lain dan tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari deadlock, di mana ada dua, yaitu yang pertama, dua orang berjabat tangan. Orang pertama ingin melepaskan tangannya terlebih dahulu, tetapi orang kedua ingin melepaskan tangannya setelah orang pertama. Akibatnya adalah kedua orang tersebut tidak dapat menyelesaikan atau melepaskan tangannya. Lalu yang kedua, dua mobil saling berhadapan di jalan sempit. Mobil pertama ingin mundur, tetapi mobil kedua ingin maju. Akibatnya kedua mobil tersebut tidak dapat bergerak. Ada pula metode pencegahan dari deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, di mana gunakan mekanisme penguncian locking untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya daripada satu waktu. Yang kedua, hold and wait. Proses yang sedang menunggu sumber daya tidak boleh diizinkan untuk meminta sumber daya lain. Yang ketiga, no preemption, di mana sistem operasi harus dapat mengambil paksa sumber daya dari proses yang tidak aktif. Lalu yang terakhir, circular wait. Sistem operasi harus dapat mendeteksi dan menyelesaikan deadlock. Selanjutnya, metode deteksi dan penanganan deadlock, yaitu yang pertama, algoritma Banker digunakan untuk mendeteksi deadlock sebelum terjadi. Deteksi deadlock melacak status proses dan sumber daya untuk mendeteksi deadlock. Lalu yang ketiga, pemulihan deadlock, di mana tindakan untuk menyelesaikan deadlock seperti mengambil paksa sumber daya dari proses atau membatalkan proses. Kesimpulan, deadlock adalah sebuah masalah tetapi dapat dideteksi, dicegah, dan juga dapat ditangani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rival, saya persilahkan. Rival. Baik, izin masuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rival Rifdiansyah. Saya akan menjelaskan terkait alokasi memori. Yang pertama ada pengertiannya. Alokasi memori adalah proses di mana sistem komputer atau sistem operasi membagikan sejumlah memori kepada program atau proses yang sedang berjalan. Memori ini diperlukan untuk menyimpan kode program, data, variabel, dan struktur data lainnya yang digunakan oleh program tersebut. Alokasi memori pada dasarnya adalah operasi perangkat keras komputer, tetapi dikelola melalui sistem operasi dan aplikasi perangkat lunak. Proses alokasi memori sangat mirip dengan dalam manajemen memori fisik dan virtual. Program dan layanan ditugaskan dengan memori tertentu sesuai kebutuhan mereka ketika dieksekusi. Setelah program selesai, operasinya atau tidak digunakan, memori dilepaskan dan dialokasikan ke program lain atau digabungkan dalam memori utama. Lalu jenis alokasi memori. Terdapat dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Jenis statis, memori dialokasikan sebelum program dieksekusi dan tidak berubah selama eksekusi. Sedangkan dinamis, memori dialokasikan selama runtime program dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Lalu ada tahapan alokasi memori. Yang pertama, permintaan alokasi. Program atau proses meminta alokasi memori. Yang kedua, pemeriksaan ketersediaan memori. Sistem operasi memeriksa ketersediaan memori yang cukup untuk alokasi. Yang ketiga, pengalokasian memori. Memori dialokasikan kepada program atau proses. Yang keempat, penyesuaian peta memori. Peta memori untuk mencatat alokasi memori yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, pemberian akses. Program atau proses diberikan akses untuk menggunakan memori yang dialokasikan. Selanjutnya terdapat fragmentasi memori, yaitu ada dua, ada internal fragmentasi, lalu eksternal fragmentasi. Pada internal fragmentasi terjadi dalam alokasi memori yang menggunakan unit-unit alokasi tetap. Lalu jumlah memori yang dialokasikan
bisa lebih besar dari yang dibutuhkan, menyebabkan pemborosan memori. Contohnya, dengan unit alokasi tetap. Sedangkan eksternal fragmentasi terjadi ketika ada cukup memori total, tetapi tidak ada blok tunggal yang cukup besar untuk memenuhi permintaan alokasi. Lalu blok-blok memori yang tersedia tersebar di seluruh memori, tetapi tidak dapat digunakan secara efisien karena terpisah. Contohnya itu alokasi memori menggunakan algoritma pengalokasian seperti first fit atau last fit. Selanjutnya algoritma pengalokasian memori. Terdapat 3 algoritma. Yang pertama first fit, memilih blok memori pertama yang cukup besar untuk permintaan alokasi. Yang kedua best fit, memilih blok memori yang paling mendekati ukuran permintaan alokasi. Lalu yang terakhir worst fit, memilih blok memori terbesar yang cukup untuk permintaan alokasi. Selanjutnya, pengalokasian contiguous. Memiliki pengertian adalah teknik alokasi memori di mana blok-blok memori yang diberikan kepada program atau proses disusun secara berurutan dalam memori fisik. Keuntungan pengalokasian contiguous. Yang pertama, aksesnya cepat, karena blok memori bersebelahan, akses ke memori lebih cepat karena tidak perlu melompat-lompat antar lokasi memori. Yang kedua, pengelolaan yang mudah. Pemetaan antara alamat logis dan alamat fisik lebih sederhana karena blok-blok memori disusun secara berurutan. Lalu yang terakhir, penggunaan memori yang efisien. Tidak ada fragmentasi internal karena tidak ada celah antara blok-blok memori. Pengalokasian contiguous memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, permintaan alokasi. Proses atau program meminta alokasi memori dengan menyebutkan jumlah yang dibutuhkan. Lalu, pemeriksaan ketersediaan memori. Sistem operasi memeriksa apakah ada blok memori yang cukup besar dan bersebelahan yang dapat dialokasikan. Yang ketiga, pengalokasian memori. Jika blok memori yang cukup besar dan bersebelahan ditemukan, sistem operasi menetapkan blok-blok tersebut pada proses yang meminta. Yang terakhir, penyesuaian peta memori. Sistem operasi memperbarui peta memori untuk mencatat blok-blok yang telah dialokasikan. Sama seperti alokasi memori biasa, algoritma pengalokasian contiguous memiliki 3 algoritma, yaitu first fit, best fit, dan worst fit. Algoritma first fit yaitu mencari blok memori yang cocok pertama yang cukup besar untuk memenuhi permintaan alokasi. Lalu best fit mencari blok memori yang kecil yang masih cukup besar untuk memenuhi permintaan alokasi. Dan yang terakhir worst fit, memiliki blok memori terbesar yang cukup untuk permintaan alokasi. Ada beberapa tantangan dalam pengalokasian contiguous. Ada internal fragmentation dan external fragmentation. Pada internal fragmentation atau fragmentasi, meskipun memori bersebelahan, masih mungkin ada pemborosan memori karena alokasi tetap menggunakan unit alokasi tetap. Sedangkan eksternal fragmentasi terjadi ketika ada cukup memori total, tetapi tidak ada blok tunggal yang cukup besar untuk memenuhi permintaan alokasi. Contoh penerapan pada pengalokasian contiguous umumnya digunakan dalam alokasi memori statis seperti variabel global atau array dengan ukuran tetap, serta alokasi memori di mana blok-blok alokasi memori heap di mana blok-blok memori dialokasikan secara dinamis atau selama runtime. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Silakan. Izin masuk semuanya, selanjutnya ada pengalokasian non-contiguous. Apa itu alokasi memori tidak bersebelahan? Hal ini memungkinkan suatu proses untuk mendapatkan beberapa blok memori di berbagai lokasi di memori berdasarkan kebutuhannya. Alokasi memori yang tidak bersebelahan juga mengurangi pemborosan memori yang disebabkan oleh segmentasi internal dan eksternal karena menggunakan lubang memori yang diciptakan oleh segmentasi internal dan eksternal. Lalu ada teknik yang digunakan oleh alokasi
Contiguous itu ada linked list. Setiap proses diberikan blok memori yang dihubungkan oleh pointer dalam pendekatan daftar checkout. Yang kedua ada tagging. Tagging membuat bagian memori berukuran ketat yang disebut halaman dengan mempartisi memori logis positif. Ketiga itu ada segmentation. Segmentasi ini membagi memori logis menjadi segmen-segmen dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu ada kasus penggunaan alokasi tidak bersebelahan. Yang pertama ada variable size proses. Alokasi yang tidak bersebelahan sangat berguna ketika menangani proses dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu kedua ada manajemen memori dinamis, yaitu alokasi non berdekatan memungkinkan manajemen memori dinamis memungkinkan memori dialokasi dan dibatalkan alokasinya sebagai respon terhadap inisiasi atau penghentian aktivitas. Itu yang terakhir ada segmentation management. Meskipun alokasi yang tidak bersebelahan dapat meningkatkan segmentasi eksternal, hal ini membantu mengurangi fragmentasi internal. Lalu ada keuntungan dari pengalokasian non-contiguous, yaitu ada mengurangi pemborosan memori, namun meningkatkan overhead karena terjemahan alat. Lalu ada memperlambat eksekusi memori karena waktu terbuang dalam terjemahan alamat. Lalu ada kekurangannya, alokasi memori ini aksesnya lambat karena Anda harus menjangkau node lain menggunakan pointer dan ketika dialokasikan dalam blok-blok yang tidak berdekatan, hal ini dapat menyebabkan fragmentasi memori yang kurang efisien karena alokasi memori yang terpisah. Selanjutnya ada virtual memory. Pengertian dari virtual memory merupakan teknik digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Memori logis adalah kumpulan halaman yang ada di dalam sebuah program. Tanpa ada virtual memory, memori logis akan langsung dibawa menuju ke memori fisiknya atau memori utama. Di sini ada fungsi virtual memory. Setelah kita mengetahui pengertian memori, berikutnya adalah seputar fungsi yang dimiliki oleh virtual memory. Yaitu ada virtual memory berperan dalam menangani debugging yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. Fungsi lainnya adalah virtual memory untuk menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. Terakhir itu ada untuk data yang disimpan di dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Lalu saya ada cara kerja dari virtual memory. Memori virtual menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk beroperasi. Saat aplikasi sedang digunakan, data dari program tersebut disimpan di alamat fisik menggunakan RAM. Unit manajemen memori memetakan alamat ke RAM dan secara otomatis menerjemahkan alamat. MMU dapat misalnya memetakan ruang alamat logis ke alamat fisik yang virtual. Ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dari virtual memory itu dia dapat menangani alamat 2 kali lebih banyak dari memori utama. Lalu ini memungkinkan lebih banyak aplikasi untuk digunakan secara bersamaan. Ini juga membebaskan aplikasi dari pengelolaan memori bersama dan menyelamatkan pengguna dari keharusan menambahkan modul memori ketika ruang RAM habis. Lalu ada kerugiannya, yaitu kesehatan hard disk cepat berkurang, penerapan yang cukup sulit, tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah, membutuhkan kapasitas hard disk minimum 300 MB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Kamden. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem input-output. Jadi apa itu sistem input-output? Sistem input-output adalah mekanisme yang memungkinkan komunikasi antara komputer dan perangkat eksternal, seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat penyimpanan. Manajemen input-output sangat penting dalam sistem komputer,
karena memastikan efisiensi dan keandalan dalam operasi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat lunak. Oke, next. Selanjutnya, komponen sistem input-output. Perangkat input-output termasuk keyboard, mouse, printer, monitor, dan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan USB drive. Controller input-output berfungsi sebagai perantara antara perangkat input-output dan CPU. Driver perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berinteraksi dengan perangkat keras. Dan selanjutnya ada pengelolaan input-output. Yang poin pertama yaitu blocking versus non-blocking. Metode penanganan operasi input-output. Blocking menghentikan eksekusi program sampai operasi input-output selesai. Sedangkan non-blocking memungkinkan program untuk melanjutkan eksekusi. Selanjutnya poin kedua yaitu strategi penjadwalan input-output. Strategi penjadwalan input-output ini mengatur urutan dan prioritas operasi input-output untuk memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya interrupt dan DMA. Metode untuk mengelola transfer data antara perangkat input-output dan memori. Dengan interrupt memungkinkan CPU untuk menangani kejadian luar biasa secara langsung dan DMA memungkinkan perangkat input-output untuk mengakses memori tanpa melalui CPU. Selanjutnya, model input-output dalam sistem operasi. Yang pertama ada model pola output. Model pola input-output terdiri dari programmed I/O, interrupt driven I/O, dan direct memory. Direct memory access atau DMA, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaannya sendiri. Yang kedua, sistem calls. Interface yang digunakan oleh program untuk berinteraksi dengan sistem operasi untuk melakukan operasi input. Yang ketiga, blocking dan non-blocking input-output operation. Mempengaruhi bagaimana proses-proses di dalam sistem berinteraksi dengan perangkat input-output. Selanjutnya, manajemen file ada 3 poin. Poin yang pertama, definisi dan struktur file. File adalah kumpulan data yang disimpan dalam sistem operasi dengan struktur tertentu. Poin kedua, operasi dasar pada file. Operasi dasar pada file ini termasuk operasi create, open, read, write, close, dan delete. Poin ketiga, organisasi file. Organisasi file ini termasuk sequential, index, dan random access yang mempengaruhi bagaimana data disimpan dan diakses dalam file. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Sistem input-output adalah komponen kritis dalam sistem operasi yang memfasilitasi interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pentingnya manajemen yang efisien dari operasi input-output untuk memastikan kinerja sistem yang optimal dan keamanan data yang terjaga. Oke, untuk materi cukup sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya, dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester teori dari mata kuliah sistem operasi. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa kembali.